Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita The Legend of Lao Yao chapter kedua. Sebelum lanjut ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe channel ini ya. Hanya ada satu jalan menuju sekolah klan di puncak gunung. Semua jalan lainnya memiliki lapisan kendali. Tanpa perintah dari atas, masuk dari rute lain adalah hukuman mati. Selama berjalan di jalan setapak, Yao Chen dengan lancar dan cepat menggerakkan douki-nya ke seluruh tubuhnya. Tanpa metode Qi, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan keterampilan dasar api untuk terus menggerakkan douki. Saat ini, Yao Chen merasa bahwa ia hampir mencapai kelas Douze bintang 7. Perasaan seperti ini terasa fantastis, tetapi bahkan dengan perasaan seperti ini, untuk benar-benar maju bukanlah hal yang mudah. Jurus dasar api adalah teknik luar biasa yang memungkinkan para murid klan Yao untuk berdiri di atas orang luar, memungkinkan para murid ini untuk lebih peka saat memurnikan pil dan meningkatkan persepsi spiritual mereka, memberi mereka banyak keuntungan saat memurnikan pil. Meskipun memiliki banyak manfaat, titik lemahnya juga sangat terlihat. Jika kau menggunakan jurus dasar api untuk berlatih douki, setiap kemajuan, termasuk bintang, akan membutuhkan harga yang sangat mahal dalam bentuk material berharga. Wajar saja jika dengan konsumsi sebesar itu datanglah banyak manfaat yang membuatnya berharga. Pada saat kemajuan, seseorang akan menyerap energi material yang berharga, dan sebagai hasilnya, kepekaan jiwa, atribut kayu api tubuh, serta kendali dan ketangguhan douki semuanya akan menerima peningkatan kualitatif. Di dalam klan Yao, sekitar 70% anggota klan berspesialisasi dalam memurnikan pil. Hanya dengan mengambil sekelompok Iron Guard secara acak, Anda akan mendapatkan sejumlah alkemis tingkat 2 atau 3. Selain fakta bahwa sebagian besar anggota klan memiliki atribut kayu api, efek dari berlatih keterampilan dasar api sejak kecil juga berkontribusi pada jumlah alkemis. Di antara teman-teman sekelasnya, Yao Chen mungkin bukan yang paling menonjol. Tetapi dengan sedikit usaha, ia berhasil masuk 10 besar. Namun, beberapa penampilan buruk saja mungkin bisa membuatnya turun peringkat. Setiap tingkatan di sekolah klan memiliki hampir 100 murid, dan sekolah itu memiliki 5 tingkatan, jadi totalnya hampir 500 murid. Peringkat Yao Chen tidak dianggap luar biasa, tetapi cukup tinggi sehingga para tetua tidak akan mudah menyerah pada harapan mereka padanya. Meskipun sebagian besar muridnya berasal dari keluarga miskin atau memiliki bakat yang relatif rendah, sekolah klan dijalankan oleh para tetua yang tidak berani bermalas-malasan. Para tetua dengan sungguh-sungguh mengikuti pedoman klan untuk mengajar setiap murid. Pelajaran hari ini adalah metode pemurnian pil. Sebagai perbandingan, semua orang sudah sangat familiar dengan keterampilan dasar api, jadi ketika mereka melihat bahwa itu adalah guru pemurnian pil, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Mata Yao Chen berbinar penuh perhatian. Ia tak asing lagi dengan metode meramu pil. Ayahnya ahli meramu pil, dan keluarganya memiliki kuali obat yang sangat berharga bagi ayahnya. Setiap kali Yao Chen melihat kuali obat itu, hatinya selalu ingin mencobanya. Ayahnya mengatakan bahwa ini adalah bakat alaminya karena darah dan nadinya merupakan warisan klan Yao. Ia bahkan tertawa, menyombongkan diri bahwa Yao Chen memiliki bakat alami sebagai seorang alkemis. Saat ini ia masih sangat muda. Ketika dewasa nanti, ia akan membutuhkan keterampilan dan bekerja untuk mencari nafkah. Jika ia mempelajari metode meramu pil, ia bisa menjadi instruktur di perguruan klan. Pelajaran tentang pemurnian pil berlangsung sepanjang sesi. Sebuah dunia baru terbentang di depan mata Yao Chen, berbagai macam material, efeknya terhadap api, bagaimana mereka menyebabkan berbagai macam reaksi dan memiliki berbagai macam penggabungan, serta bagaimana mereka dapat memiliki berbagai macam kegunaan dan berwujud sebagai pil obat. Orang yang bertanggung jawab mengajarkan pelajaran dasar-dasar pemurnian pil adalah ketua-tetua sekte, Yao Lan. Alkimia adalah topik terpenting sekte. Yao Lan sudah berpengalaman 10 tahun dalam mengajarkan dasar-dasar kepada para junior dan tak akan malu disebut guru nomor 1 klan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan alkemis tingkat 6 atau bahkan 7 klan pun masih kalah darinya dalam hal mengajarkan dasar-dasar. Jika seseorang sangat kuat, itu hanya berarti orang tersebut sangat berbakat. Namun, jika seseorang berhasil mendidik dan membesarkan orang yang sangat kuat, itu akan menjadi masalah lain. Inilah juga alasan mengapa Yao Huo tidak langsung mengajari Yao Chen, melainkan menunggu pengaturan dari pihak klan. Pada akhirnya dia benar. Yao Chen memiliki minat yang sangat besar pada alkimia, dan di bawah ajaran tetua Yao Lan, pikirannya mulai dipenuhi dengan pikiran yang tak terbatas. Pil penghenti darah, pil pengisian darah. Oke, pelajaran alkimia hari ini cukup sampai di sini. Jangan mengambil lebih dari yang bisa kalian kunyah. Setelah semua orang pulang hari ini, kalian yang mampu bisa mencoba memurnikan pil penghenti darah. Bawalah besok,
Aku akan memeriksa pil kalian dan memberi kalian beberapa petunjuk. Elder Yaolan tertawa ramah. Angkatan murid tahun ini memiliki beberapa bibit yang cukup menjanjikan. Meskipun dari segi Douki mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan para murid garis darah langsung yang mendapat banyak sumber daya, tetapi jika mereka menempuh jalur alkemis, bakat bawaan mereka tidak kalah hebat. Jalan ini dapat membawa mereka menuju masa depan yang cerah. Di antara para tetua klan, Yaolan sebenarnya hanya berada di tingkat paling bawah. Namun setiap kali ia melihat bibit-bibit luar biasa ini, ia merasa bahwa pengorbanannya menjadi pengajar di sekolah klan benar-benar sangat berharga. Jika suatu hari para murid ini berhasil meraih posisi tinggi di dalam klan dan memimpin banyak ahli kuat, meski mereka tidak akan pernah memanggilnya sebagai guru, ia tetap akan menjadi tetua sekolah klan, dan ia akan tetap menganggap mereka sebagai alasan hidupnya memiliki makna. Elder, kenapa rumput atribut dingin dan rumput tujuh api bisa digabungkan? Dari sifat obatnya bukankah seharusnya mereka saling meniadakan? Tanya Yao Chen tiba-tiba sambil mengangkat tangan. Haha, Yao Chen, anak Yao Huo, bukan? Bisa mengajukan pertanyaan seperti itu berarti kau benar-benar mendengarkan dan mengingat apa yang aku jelaskan. Memiliki ingatan yang baik adalah fondasi mutlak bagi seorang alkemis yang sukses. Meskipun sifat rumput atribut dingin dan rumput tujuh api saling bertentangan, klan Yao kita memiliki metode khusus untuk membuatnya menyatu dalam bentuk alternatif. Sampai di situ dulu penjelasannya. Besok aku akan menjelaskan secara rinci. Setelah pulang nanti, kalian harus memikirkan baik-baik masalah ini. Besok aku akan menanyai kalian. Mengangguk-anggukan kepala, Yaolan merasa sangat puas. Awalnya, ia memang berencana mengangkat pertanyaan itu sebelum Yao Chen menanyakannya. Sekarang justru ada murid yang bertanya duluan. Ini semakin membuktikan bahwa jika kondisi tepat, maka keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Seperti pepatah, bila air mengalir, kanal pun akan terbentuk. Seperti yang diduga, beberapa murid yang memiliki bakat bawaan namun sebelumnya diam saja kini mulai menyala dengan semangat bersaing. Dengan munculnya jiwa kompetitif ini, wajar saja perkembangan mereka akan jauh lebih cepat. Sementara itu, Yao Chen sama sekali tidak memperhatikan kompetisi semacam itu. Seluruh pikirannya hanya tenggelam dalam dunia alkimia yang benar-benar baru baginya. Pelajaran Douki berikutnya bahkan tidak bisa ia fokuskan. Ia hanya menahan diri, menunggu waktu pulang. Ketika sore hari akhirnya tiba dan kelas selesai, ia langsung berlari pulang. Brother Chen, kau mau kemana? Bukannya tadi kita sudah sepakat mau pergi melihat seperti apa si putri kecil klan iblis itu. Si gendut Luo Shu merentangkan tangan mencoba menghadang Yao Chen. Pagi itu mereka mendengar kabar bahwa iblis suci dari klan iblis sedang membawa putri kecil klan mereka untuk berkunjung ke klan Yao. Katanya mereka datang untuk meminta obat. Kekuatan iblis suci itu sangat menakutkan. Namun Yao Shu tak peduli soal itu, dia jauh lebih tertarik pada putri kecil klan iblis. Apakah ia sudah meninggalkan sifat keiblisannya? Atau penampilannya justru lebih mirip binatang iblis? Namun saat itu, hati Yao Chen hanya dipenuhi oleh alkimia. Ia sudah lama melupakan urusan putri kecil klan iblis tersebut. Setelah sampai di rumah dan menyapa ibunya, ia langsung berlari masuk ke ruang alkimia milik keluarganya. Bagaimanapun juga, Yao Huo adalah seorang alkemis tingkat 4. Meskipun tingkat itu tidak dianggap tinggi di dalam klan, tetapi jelas tidak bisa dianggap lemah. Ruang alkimia itu selalu dipenuhi berbagai bahan obat, cukup untuk meracik sebagian besar pil tingkat 3 ke bawah. Sebelumnya, ia tidak memahami apapun mengenai alkimia. Ia hanya belajar mengenali beberapa bahan obat dari mengikuti ayahnya berkeliling. Namun kini, dengan ajaran Elder Yaolan, Yao Chen tidak sabar ingin mencoba meracik pil dengan tangannya sendiri. Meskipun demikian, ia tidak lupa melakukan latihan hariannya. Ia melakukan latihan Douki seperti biasa di dalam ruang alkimia, menyelesaikan 3 putaran sirkulasi sebelum beralih menyalakan kuali obat. Kembali fokus pada tujuannya, ia mengambil sekumpulan bahan obat yang berbeda. Tujuan Yao Chen adalah meracik pil penghenti darah, sesuai tugas yang diberikan Elder Yaolan. Pil penghenti darah tingkat 1 adalah salah satu pil penyembuhan paling umum, kecuali pada kondisi terputusnya arteri besar yang menyebabkan pendarahan ekstrim. Semua situasi pendarahan lainnya dapat dengan cepat dan efektif dihentikan oleh pil ini. Pil penghenti darah sebenarnya adalah pil yang sangat dasar. Proses peracikannya tidak terlalu rumit. Hal terpenting adalah api alkimia harus dikendalikan oleh Douki, dan dengan kekuatan seorang Douze bintang 6, itu masih agak sulit. Yao Chen harus menguras seluruh energinya sebelum ia berhasil meracik 1 butir pil. 1 tungku penuh bahan obat hanya menghasilkan 1 pil, dan warna pil itu memiliki beberapa garis hitam. Sangat jelas bahwa kadar racunnya terlalu tinggi.
Ia bahkan tidak membutuhkan penilaian Elder Yaolan untuk mengetahui bahwa pil itu gagal. Dengan tatapan kosong, Yao Chen mencoba mengingat kembali kesalahan-kesalahan jelas yang barusan ia lakukan. Setelah itu ia duduk bersila dan bermeditasi, perlahan memulihkan Dou Qi yang hilang. Setelah bermeditasi selama 1 jam, Dou Qi-nya akhirnya pulih cukup banyak. Tanpa ragu sedetik pun, Yao Chen memasukkan 1 set bahan obat kedua ke dalam kuali, lalu memutar Dou Qi-nya untuk mulai meracik. Bahan obat untuk pil tingkat 1 tidak berharga bagi klan Yao, jadi Yao Chen bisa meraciknya sepuasnya. Kali ini prosesnya jelas lebih terampil, meski tetap ada beberapa kesalahan dan penyimpangan yang cukup terlihat. Kuali obat itu mengeluarkan suara dentuman, terbuka, dan mengeluarkan 3 pil penghenti darah. Di antara warna merah pil tersebut terdapat beberapa helai hitam samar yang merupakan elemen beracun, tetapi dibandingkan hasil pertama, peningkatan ini sangat besar. Mata Yao Chen berbinar saat ia mengendalikan sisa Dou Qi-nya yang tinggal sedikit untuk memindahkan pil-pil itu dengan hati-hati ke dalam botol porselen. Namun Yao Chen masih belum puas. Ia kembali duduk bersila dan bermeditasi untuk memulihkan Dou Qi-nya. Baginya, proses meracik pil terlalu memikat. Merasakan pil obat yang perlahan terbentuk di dalam kuali di bawah kendali Dou Qi-nya adalah perasaan yang benar-benar luar biasa. Namun, ketika ia hendak memulai peracikan ketiga, suara ibunya terdengar dari luar. "Yao Chen, ayo makan malam." "Oke." "Lalu Luo Shu di mana?" "Ah, dia pergi melihat putri kecil klan iblis." Barulah saat itu Yao Chen mengingat janjinya dengan si gendut itu. Yao Qing tertawa kecil. Masih begitu muda tapi sudah tahu pergi melihat wanita cantik, anak-anak itu benar-benar sudah tumbuh besar. "Lalu kenapa kamu tidak ikut?" "Aku lupa," jawab Yao Chen sambil menggaruk kepalanya dengan polos. Hal itu benar-benar membuat Yao Qing tidak tahu harus khawatir atau merasa lega. Usia 13 tahun adalah masa ketika anak laki-laki pertama kali mulai tertarik pada perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa lupa hal seperti itu? Namun, tidak perlu memikirkan anak perempuan untuk sementara berarti dia bisa memakai lebih banyak energi untuk latihan. Dan itu juga merupakan jalan yang benar. "Mom, aku sudah selesai makan. Aku mau pergi latihan, berlatih." Yao Chen menyelesaikan makan secepat kilat, membersihkan piringnya sampai tak tersisa. Hanya berbicara beberapa kalimat saja sudah membuat waktu latihannya berkurang, jadi ia langsung berdiri dan menghilang seperti asap, kembali ke ruang alkimia. Kali ini Yao Qing benar-benar mulai cemas. Apa IQ anak ini sangat rendah? Sepertinya Yao Huo harus lebih jarang bicara soal latihan, dan lebih banyak bicara soal hal-hal yang seharusnya dibicarakan laki-laki. Singkatnya, alasan ia akhirnya menikahi Yao Huo juga sepenuhnya karena mulutnya yang manis, dan kemampuan itu seharusnya diwariskan kepada anak mereka. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, nanti mereka yang repot. Bagaimanapun, bersiap sebelum hujan turun itu sangat penting. Di klan Yao, semua gadis baik-baik sudah dipinang sejak dini. Kalau terlambat, yang tersisa hanya yang kurang menarik. Pada peracikan ketujuhnya, Yao Chen sudah kehilangan minat terhadap pil penghenti darah. Ia sudah berhasil membuat 2 batch pil penghenti darah yang benar-benar sempurna, jadi pil itu sudah tidak lagi menjadi tantangan baginya. Pil pemulih energi. Tiba-tiba, Yao Chen teringat sebuah formula obat yang pernah ia lihat dalam catatan formula milik ayahnya. Pil itu dapat memulihkan Dou Qi dalam waktu singkat. Memulihkan Dou Qi. Saat ini, yang paling membatasi efisiensi alkimianya adalah fakta bahwa ia hanya memiliki Dou Qi seorang Dou Ze bintang 6. Jika ia bisa memulihkan Dou Qi dengan cepat, ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih meracik. Karena itu, prioritas utamanya haruslah pil pemulih energi. Setelah memikirkannya, ia langsung bertindak. Ia dengan cepat bermeditasi dan menstabilkan kondisi tubuhnya. Formula pil pemulih energi ia ulang kembali dalam pikirannya. Yao Chen memiliki ingatan yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengingat segala hal yang pernah ia lihat adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang alkemis. Bagi sebagian orang, kemampuan ini baru muncul setelah kultivasi spiritual mereka meningkat sehingga persepsi spiritual mereka menguat. Kemampuan mengingat mereka akan meningkat secara alami. Namun ada pula orang yang sejak lahir memang memiliki kemampuan ini. 2. Seperti yang sudah diduga, batch pertama pil pemulih energi miliknya gagal. Bahkan gagal total, ia sama sekali tidak berhasil mengembunkan pil menjadi bentuk padat. Semua kegagalannya ia buang ke samping, membentuk tumpukan limbah obat. Melihat tumpukan limbah obat itu, seluruh tubuh Yao Chen terasa lemas. Ia tidak mengerti apa yang salah, seolah setiap langkah yang ia ambil pasti berakhir salah.
Orang lain, jika mengalami kegagalan total seperti ini, biasanya akan berhenti sejenak sebelum mencoba lagi. Namun Yao Chen bukan orang seperti itu. Tubuhnya justru dipenuhi keteguhan hati. Begitu dokinya pulih, tum-tum-tum, ia langsung berlari ke samping, mengambil lebih banyak bahan untuk pil penghenti darah. Puci. Namun dibandingkan ledakan pil saat proses pengembunan, kali ini pil bahkan sama sekali tidak terbentuk. Dari bagian atas kuali obat memancar kepulan asap hitam, bahkan ampas obatnya pun lenyap, hanya menyisakan bau menyengat yang memuakkan. Uhuk, uhuk. Yao Chen batuk keras. Ia segera mengaktifkan mekanisme ventilasi ruangan sehingga asap hitam itu tersedot keluar. Kegagalan ini bukannya membuatnya mundur, justru semakin membangkitkan hasratnya untuk berhasil. Ternyata pada langkah itu ia melakukan kesalahan. Atau lebih tepatnya, ia melakukannya dengan benar, tetapi tingkat ketepatan dan intensitasnya tidak mencapai standar yang seharusnya. Saat ini, Yao Chen sama sekali tidak mengetahui bahwa meskipun pil pemulih energi biasa hanyalah pil tingkat 1, formula yang ada dalam catatan ayahnya sudah mengalami peningkatan dan telah mencapai tingkat 2. Dengan kemampuannya yang baru mempelajari dasar-dasar alkimia, mustahil baginya untuk meracik pil tersebut. Selain itu, dari sekian banyak langkah dalam prosesnya, ada beberapa bagian yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Yao Huo. Singkatnya, hampir tidak mungkin bagi Yao Chen untuk berhasil. Setelah meracik hingga tengah malam, doki dalam tubuhnya tidak bisa pulih lagi. Ia merasa napasnya mulai tersengal. Barulah pada saat itu Yao Chen melepaskan obsesinya terhadap alkimia. Ia telah memaksakan diri terlalu jauh, bahkan persepsinya terhadap bahan obat mulai terasa kabur dan tidak jelas. Dengan susah payah, Yao Chen yang telah menghabiskan begitu banyak bahan obat akhirnya tidak punya pilihan selain berhenti dan mandi. Setelah itu, ia memakan satu pil perbaikan tubuh yang sering dibuatkan ayahnya untuknya. Ia berbaring di tempat tidur, dan begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung tertidur sangat lelap. Namun bahkan dalam tidur sedalam itu, jari-jari Yao Chen masih tampak bergerak samar, dengan sedikit jejak doki keluar dari tubuhnya. Gerakan itu menunjukkan bahwa bahkan dalam mimpinya, ia masih sedang meracik pil. Keesokan paginya, Yao Chen tidak membawa pil penghenti darah yang sudah ia selesaikan. Menurutnya, percobaan meracik pil pemulih energi miliknya adalah kegagalan total, bukan lagi soal seberapa banyak kotoran yang tertinggal, tetapi kenyataannya ia bahkan tidak berhasil membentuk satu pil pun. Sejak awal Yao Lan memang memperhatikan Yao Chen secara khusus. Mengingat dia yang pertama kali mengangkat pertanyaan tentang bagaimana rumput atribut dingin dan rumput 7 api dapat bergabung, seharusnya dia sangat berbakat, mungkin bahkan yang paling berbakat di seluruh kelas.